Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rosalia Agustini. Saya dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan jurusan PGSD, yaitu Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang saya buat yang berjudul Sistem Pendidikan Pentingkan Akademik Mengancam Kreativitas Siswa. Tujuan dari artikel ini yaitu memberikan gambaran mengenai permasalahan terhadap kreativitas anak dalam pembelajaran dan memberikan solusi bagaimana peranan dan upaya guru dan keluarga dalam mengembangkan keterampilan siswa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan gambaran mengenai sistem pendidikan yang sebaiknya diterapkan di Indonesia. Kreativitas menurut Munandar, yaitu dia mengatakan bahwa kreativitas merupakan kemampuan mencerminkan kelancaran, keluasan, atau fleksibilitas dan orisinalitas dalam berpikir, serta kemampuan untuk mengolaborasi, mengembangkan, memperkaya, memperinci suatu gagasan. Konsep dan bentuk kreativitas anak dan dewasa itu sangat berbeda. Kreativitas dan pengertian orang dewasa berarti keberadaan keahlian, keterampilan, dan motivasi dalam dirinya. Orang dewasa yang kreatif diindikasi sebagai individu yang memiliki keterampilan teknik prima, berkemampuan sendiri, dan memiliki bakat. Sedangkan kreativitas anak dikoridori oleh keunikan gagasan dan tumbuhnya imajinasi dan fantasinya. Anak-anak yang kreatif sensitif terhadap stimulasi. Mereka juga dibatasi oleh frame-frame apapun. Artinya, mereka memiliki kebebasan dan keluasan beraktivitas. Nah, langsung pada inti permasalahannya. Yang terjadi pada kreativitas anak dalam pembelajaran, yaitu sistem pendidikan yang ada tidak banyak memberikan ruang untuk mengembangkan diri, dan cenderung membelenggu kreativitas anak. Saat ini, anak-anak lebih banyak terbebani oleh materi pembelajaran yang membuat daya kritis mereka justru tidak muncul. Ini disebabkan orientasi sekolah guna memenuhi kebutuhan industrialisasi. Sementara fungsi guru belum mampu memberikan perubahan yang besar bagi peserta didik. Seperti halnya, guru belum siap mengantarkan anak didiknya untuk menjawab tantangan pendidikan di masa depan. Padahal di era disrupsi seperti saat ini, yang paling dibutuhkan justru guru yang lebih berfungsi sebagai motivator, role model, menginspirasi, mampu membangun karakter anak didiknya. Menurut Sir Ken Robinson yang aktif di Komite Pemerintahan dan membidani bidang kreatif, kultur dan edukasi di Inggris, mengungkapkan bahwa banyak sekali sistem sekolah yang sebenarnya mengancam kreativitas anak. Saat anak-anak tumbuh dewasa, sistem pendidikan kita mulai mengajarkan mereka secara progresif, dari pinggang ke atas dan kemudian hanya fokus kepada kepala saja. Sistem pendidikan publik ini muncul untuk memenuhi kebutuhan industrialisasi. Idenya adalah murid yang paling berguna dan dibutuhkan dalam dunia kerja berada di urutan teratas. Sistem pendidikan publik di seluruh dunia merupakan proses yang berlarut-larut sebagai persiapan masuk universitas. Akibatnya, banyak orang yang berbakat hebat, cemerlang, dan kreatif berpikir mereka tidak bisa apa-apa. Karena hal-hal yang mereka lakukan dengan baik di sekolah tidak dihargai dan bahkan dianggap buruk. Sungguh ironik. Dan saya pun setuju dengan pendapat beliau, semoga sistem pendidikan Indonesia ini bisa dibenahi. Kesalahan pada sistem pendidikan kita ditandai dengan rendahnya indeks GCI mengisyaratkan adanya keliru dalam proses pendidikan kita. Semua pakar pendidikan sepakat pendidikan idealnya tidak sekadar mentransfer pengetahuan dari guru kepada muridnya. Lebih dari itu, harusnya lebih dari itu. Pendidikan mestinya menginspirasi sehingga memunculkan kreativitas dan inovasi pada diri anak. Sayangnya, alih-alih menginspirasi, mendorong, bahkan menciptakan iklim yang membidani lahirnya kreativitas, pendidikan kita justru menyumbat rapat imajinasi terutama yang membidani kreativitas dan inovasi, bukan menjadi suatu yang penting dalam pendidikan kita.
Sayang sekali ya. Ada metode yang pas untuk diterapkan di sistem pendidikan di Indonesia ini, yaitu pendekatan informal. Nah, pendekatan informal yaitu dengan cara anak belajar melalui metode yang menyenangkan dan menggairahkan serta menajamkan sepanjang zaman. Pendekatan ini tidak menunjukkan hasil yang instan, yang membuat anak berprestasi cepat, kreatif, dan cinta belajar. Anak tumbuh besar, berkembang eksploratif, dan memiliki keterampilan hidup yang jauh lebih baik daripada dikondisikan sebaliknya. Pendekatan informal mengandalkan metode bermain, seperti metode yang mewadahi semua aspek perkembangan anak. Diyakini bahwa bermain memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan kreativitas, karena bermain memiliki sifat eksploratif. Maka kegiatan bermain berperan membentuk suatu wilayah pembelajaran yang terpenting, yakni kreativitas. Oleh karena itu, sangat tepat jika taman kanak-kanak memberikan bimbingan bermain pada anak-anak. Bahkan menurut Blauzawitkowski dan Zawitkowski, ada 56 kemampuan yang berkembang jika guru secara sadar membantu anak bermain, atau termasuk kemampuan matematika dan sains. Oleh karena itu, tidak perlu ada keraguan pada diri guru untuk menerapkan model pembelajaran seperti yang disarankan oleh NAEYC dengan konsep DAP. Soalnya kurikulum Taman Kanak-kanak di Indonesia pun menaruh respek yang tinggi terhadap pendidikan AUD, antara lain dengan merencanakan slogan bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain. Untuk mengembangkan kreativitas anak, keluarga memiliki upaya yang bisa mempengaruhi untuk meningkatkan kreativitas anak. Yang pertama yaitu keluarga memberikan suasana emosional yang baik bagi anak-anaknya, seperti perasaan senang, aman, disayangi, dan dilindungi. Kedua, mengetahui dasar-dasar kependidikan, terutama berkenaan dengan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak, serta tujuan dari isi pendidikan yang diberikan kepadanya. Ketiga, bekerjasama dengan pusat pendidikan tempat orang tua mengamanatkan pendidikan pada anaknya. Mengingat pentingnya tugas dan tanggung jawab keluarga dalam pembentukan anak-anak yang kreatif, maka orang tua harus dapat memenuhi kasih sayangnya kepada anaknya serta menjaga dan mengembangkan potensi dasar kreativitas anak. Orang tua juga harus mendukung anak melakukan kegiatan yang kreatif. Jika ditemukan anak berhenti kreativitasnya, maka lebih disebabkan karena ketidakpuaspadaan orang tua terhadap perkembangan anak-anaknya. Ada kesimpulannya, jadilah guru yang bisa menjadi model pada anak dan bisa memotivator terhadap anak, agar anak bisa berkembang menjadi pribadi yang kreatif, dan sistem pendidikan di Indonesia bisa menerapkan metode informal pada pembelajarannya, agar pendidikan kita tidak perlu mementingkan akademis dan lebih mengembangkan kreativitas pada anak. Insya Allah pendidikan Indonesia menjadi lebih maju. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan.